Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Putro, Fajar Triatmojo dengan NPM 194010197. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang daya tarik selebriti dan kelompok rujukan. Langsung saja. Yang pertama ada kelompok rujukan. Kelompok rujukan adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan atas rujukan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Konsep ini juga memberikan pandangan mengenai metode yang kadang-kadang digunakan oleh para pemasar untuk mempengaruhi perubahan yang diinginkan pada perilaku konsumen. Perorangan biasanya tergantung pada sifat individu dan produk serta faktor-faktor sosial tertentu. Yang kedua ada kekuatan kelompok rujukan. Pada perspektif pemasaran, kelompok rujukan yang mempengaruhi nilai atau perilaku yang ditentukan secara umum disebut kelompok rujukan normatif. Sedangkan kelompok rujukan yang ditentukan sebagai tolak ukur bagi sikap atau perilaku yang ditentukan secara khusus disebut kelompok rujukan komparatif. Karena kelompok rujukan ini mempunyai pengaruh kuat terhadap perilaku konsumen, daya tarik selebriti dan kelompok rujukan yang serupa lainnya digunakan dengan sangat efektif oleh para pemasang iklan untuk berkomunikasi dengan pasar. Ada beberapa tipe daya tarik kelompok rujukan utama yang lazim digunakan dalam pemasaran, diantaranya yang pertama, ada selebriti. Sebuah perusahaan memutuskan untuk menggunakan selebriti untuk mempromosikan produknya mempunyai pilihan dengan menggunakan selebriti, menggunakan aktor dalam iklan, atau menjadikan selebriti sebagai juru bicara perusahaan. Hal ini merupakan daya tarik kelompok rujukan yang sudah sangat lazim bagi para pendukung mereka yang setia dan bagi kebanyakan masyarakat umum. Namun tidak semua perusahaan memanfaatkan dukungan selebriti merupakan cara terbaik untuk beriklan. Beberapa perusahaan justru menghindari selebriti karena mereka khawatir bahwa jika selebriti tersebut terlibat dalam suatu kasus atau tindakan atau kejadian yang tidak terpuji, berita negatif atau bahkan dan lain-lainnya akan memberikan dampak negatif terhadap penjualan merek yang didukungnya atau terhadap perusahaan. Yang kedua, ada tenaga ahli. Perusahaan sering menggunakan para ahli untuk mengiklankan produknya yang relevan. Para ahli dianggap sebagai seorang pakar karena pekerjaannya, pendidikannya, atau pengalamannya. Para ahli digunakan untuk membantu konsumen untuk mengevaluasi produk dan jasa. Contohnya, iklan untuk Panic dengan menampilkan dukungan seorang ahli atau juru masak. Yang ketiga, ada orang biasa. Daya tarik kelompok rujukan yang menggunakan pernyataan pelanggan yang puas dikenal pendekatan orang biasa. Keuntungan daya tarik orang biasa adalah menunjukkan pada calon pelanggan bahwa seseorang yang persis seperti mereka telah menggunakan dan puas dengan produk atau jasa yang diiklankannya. Daya tarik orang biasa terutama efektif dalam pengumuman kesehatan masyarakat, seperti pesan-pesan anti merokok. Karena kebanyakan orang merasa disamakan dengan orang seperti mereka ketika sampai pada pesan-pesan seperti itu. Contohnya seperti ibu-ibu di pasar. Kurang lebih seperti begitu. Lalu yang keempat ada juru bicara eksekutif. Selama 2 dasawarsa yang lalu, semakin banyak perusahaan yang menggunakan eksekutif puncak mereka sebagai juru bicara dalam iklan dan yang lainnya. Maksud saya dengan juru bicara dalam iklan konsumen. Popularitas dalam iklan ini barangkali disebabkan sukses dan publisitas yang diterima oleh sejumlah juru bicara eksekutif yang inovatif. Yang kelima, ada karakter tokoh dagang.
atau juru bicara digunakan sebagai pendukung dalam memberikan suatu citra yang dibuat ideal dalam menyalurkan informasi yang sangat penting bagi produk atau jasa yang mendukung. Contohnya seperti badut McDonald, ya, badut McDonald dan badut Ancol jika kalian pernah ke Ancol. Selanjutnya ada daya tarik kelompok rujukan lain, tanda persetujuan dan bahkan peringkat penilaian produk yang objektif dapat berlaku sebagai dukungan positif yang mendorong para konsumen untuk bertindak seperti yang diharapkan terhadap beberapa produk. Selanjutnya ada komunikasi lisan. Menurut Angel, Blackwell, dan Mini-Art tahun 1995, seorang konsumen akan minta pendapat dari seseorang bila konsumen tidak memiliki informasi yang cukup. Jadi mungkin konsumen akan kebingungan. Dan kedua, selanjutnya produk rumit dan sulit dievaluasi. Bingung karena misalnya seperti cara penggunaannya atau dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada konsumen tidak memiliki kemampuan mengevaluasi produk atau jasa walau informasi yang diberikan sudah cukup. Mungkin kurang narap atau bagaimana, dan cara penggunaannya dan tentang bagaimana untuk mengevaluasi produk. Selanjutnya ada model proses pengaruh pribadi. Yang pertama ada teori Menetes bahwa konsumen kelas bawah akan meniru perilaku dari konsumen kelas atas. Pengaruh tersebut akan disampaikan melalui kelas sosial, terutama dalam mencari informasi. Lalu ada arus dua arah, bahwa ide-ide baru biasanya mengalir ke orang yang berpengaruh. 3. Interaksi multitahap, bahwa pemberi pengaruh dan penerima pengaruh dipengaruhi oleh media massa. Selanjutnya ada model rujukan dan strategi pemasaran. Contoh kecilnya. Jadi ada dokter menargetkan pemasaran obat. Lalu ke bawah menuju resep, jenis dan merek obat yang dibutuhkan oleh pasien. Lalu ketiga, konsumen. Pasien atau konsumen akan membeli obat di apotik dan mengkonsumsi sesuai petunjuk dokter, karena berbahaya kalau tidak menggunakan petunjuk dokter. Lalu contoh lainnya ada penerbit, sales yang datang door to door ke sekolah. Ini buku ya. Lalu ke kepala sekolah atau guru, target pemasaran buku pelajaran. Lalu ada ke siswa atau orang tua akan membeli buku pelajaran sesuai instruksi gurunya karena butuh untuk belajar. Mungkin hanya segini yang bisa saya mempresentasikan. Selebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.